Bayangkan suasana di lantai perdagangan energi di Singapura pada suatu pagi yang biasanya terasa sangat biasa. Di tempat itu, para trader, broker, dan analis pasar energi terbiasa memulai hari dengan optimisme. Selama puluhan tahun, mereka tahu satu hal yang hampir pasti. Indonesia akan selalu menjadi pelanggan besar dalam rantai perdagangan energi yang melewati Singapura. Kapal tanker datang dan pergi, kontrak diperbaharui, margin keuntungan dihitung, dan roda bisnis terus berputar tanpa gangguan berarti. Namun suatu hari, suasana itu berubah. Kabar yang datang dari Jakarta seperti petir di siang bolong. Indonesia mulai mengubah arah kebijakan logistik energinya. Jalur yang selama ini dianggap permanen ternyata tidak lagi menjadi pilihan utama. Bagi banyak pelaku industri energi di Singapura, ini bukan sekadar perubahan kecil dalam perdagangan, tetapi potensi pergeseran besar dalam peta ekonomi kawasan. Selama beberapa dekade, Singapura dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan energi terbesar di dunia. Negara kota ini memang tidak memiliki cadangan minyak yang signifikan, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak kalah penting: infrastruktur logistik kelas dunia. Kilang minyak, fasilitas penyimpanan raksasa, pelabuhan dalam yang sibuk, serta jaringan perdagangan global membuat Singapura menjadi hub energi yang sangat strategis. Dalam sistem itu, banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sering menggunakan Singapura sebagai titik transit perdagangan energi. Minyak mentah dari berbagai belahan dunia datang ke kilang dan tangki penyimpanan di sana, kemudian didistribusikan kembali ke berbagai negara. Singapura bukan hanya tempat penyimpanan, tetapi juga pusat perdagangan di mana harga dan kontrak energi seringkali ditentukan. Bagi Indonesia, model perdagangan seperti ini memang memiliki kelebihan. Infrastruktur di Singapura sangat efisien, manajemen logistiknya modern, dan jaringan finansialnya kuat. Namun, di sisi lain, setiap tahap tambahan dalam rantai distribusi biasanya membawa biaya tambahan. Ada biaya penyimpanan, biaya transit, margin perdagangan, serta berbagai layanan logistik yang semuanya harus dibayar oleh pembeli akhir. Dalam jangka panjang, sebagian kalangan di Indonesia mulai mempertanyakan, apakah sistem ini masih menjadi pilihan paling efisien? Dengan ukuran ekonomi yang terus berkembang dan kebutuhan energi yang semakin besar, Indonesia mulai mempertimbangkan cara lain untuk mengelola rantai pasoknya. Disinilah konsep yang sering disebut sebagai strategi rerouting mulai muncul dalam diskusi kebijakan. Secara sederhana, rerouting berarti mengubah jalur distribusi yang selama ini digunakan. Jika sebelumnya pembelian energi banyak dilakukan melalui pusat perdagangan regional seperti Singapura, maka opsi baru adalah melakukan transaksi langsung dengan produsen utama. Perubahan ini tidak selalu berarti memutus hubungan perdagangan sepenuhnya, tetapi lebih kepada memperluas pilihan jalur logistik. Dengan teknologi pelayaran modern, kapal tanker berukuran besar dapat langsung berlayar dari produsen energi ke pelabuhan tujuan tanpa harus singgah di pusat transit tertentu. Langkah seperti ini dapat membawa beberapa konsekuensi. Pertama, biaya tambahan dari perantara dapat berkurang. Kedua, negara pembeli memiliki kendali lebih besar atas rantai pasok energinya. Ketiga, hubungan dagang dapat langsung terjalin antara produsen dan konsumen tanpa melalui banyak lapisan perdagangan. Dalam konteks kebijakan terbaru Indonesia, pendekatan ini mulai diterapkan melalui kerjasama langsung dengan produsen energi besar di dunia. Amerika Serikat misalnya, dalam beberapa tahun terakhir muncul sebagai salah satu produsen energi terbesar berkat perkembangan teknologi produksi minyak dan gas. Hubungan dagang langsung dengan produsen seperti ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh pasokan energi dengan skema yang lebih langsung. Bagi Singapura, perkembangan seperti ini tentu menjadi perhatian serius. Selama ini, sebagian besar aktivitas ekonomi di sektor energi mereka bergantung pada peran sebagai pusat transit dan perdagangan. Jika negara-negara besar di kawasan mulai lebih sering melakukan transaksi langsung dengan produsen, maka volume perdagangan yang melewati hub regional bisa saja berkurang. Namun perlu dipahami bahwa ekonomi Singapura sangat beragam dan tidak hanya bergantung pada sektor energi. Negara ini juga kuat di sektor keuangan, teknologi, logistik global, serta perdagangan internasional.
Karena itu, perubahan dalam satu sektor tidak serta-merta mengguncang seluruh fondasi ekonominya, tetapi tetap menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam strategi bisnis jangka panjang. Selain dampaknya pada logistik energi, kebijakan perdagangan baru Indonesia juga memiliki implikasi pada sektor komoditas lain. Salah satu yang sering dibahas adalah komoditas kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dan memiliki pangsa pasar global yang sangat besar. Jika Indonesia berhasil memperoleh akses pasar yang lebih baik di negara tujuan ekspor besar seperti Amerika Serikat, maka posisi kompetitif produk sawit Indonesia bisa semakin kuat. Tarif impor yang lebih rendah atau bahkan 0% dapat membuat harga produk Indonesia lebih menarik dibandingkan pesaingnya. Di kawasan Asia Tenggara, pesaing utama Indonesia dalam industri sawit adalah Malaysia. Kedua negara ini selama bertahun-tahun bersaing ketat dalam ekspor minyak sawit mentah maupun produk turunannya. Karena itu, perubahan kebijakan perdagangan global dapat mempengaruhi dinamika persaingan antara keduanya. Namun, dalam perdagangan internasional, persaingan seperti ini merupakan hal yang wajar. Setiap negara berusaha mendapatkan akses pasar terbaik bagi produknya melalui perjanjian dagang, diplomasi ekonomi, serta negosiasi tarif. Indonesia pun tidak berbeda dalam hal ini. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat juga menunjukkan dinamika yang menarik. Dalam dunia diplomasi ekonomi modern, banyak kesepakatan yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Negara yang memiliki pasar besar dapat menawarkan peluang konsumsi bagi produk negara lain, sementara sebagai imbalannya, mereka memperoleh akses lebih luas bagi komoditas ekspornya. Pendekatan seperti ini sering disebut sebagai diplomasi perdagangan pragmatis. Fokus utamanya bukan pada retorika politik, melainkan pada keseimbangan kepentingan ekonomi. Jika kedua pihak melihat manfaat nyata dalam suatu kesepakatan, maka kerjasama tersebut dapat berkembang dengan cepat. Bagi Indonesia, strategi ini mencerminkan perubahan cara pandang dalam kebijakan ekonomi internasional. Dengan populasi yang besar dan pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki daya tawar yang cukup signifikan dalam negosiasi perdagangan. Banyak negara melihat Indonesia sebagai pasar penting bagi produk energi, teknologi, maupun industri. Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan akses pasar global untuk mengekspor berbagai komoditas unggulan seperti sawit, nikel, tekstil, dan produk manufaktur lainnya. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan seringkali dirancang untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan impor dan peluang ekspor. Perubahan dalam jalur logistik energi juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara berkembang berusaha memperkuat kontrol atas rantai pasok strategis mereka, mulai dari energi hingga bahan baku industri. Bagi negara sebesar Indonesia, memiliki fleksibilitas dalam jalur perdagangan adalah hal yang sangat penting. Ketergantungan pada satu jalur atau satu pusat transit dapat menimbulkan risiko jika terjadi gangguan geopolitik atau perubahan pasar. Dengan memperluas jaringan perdagangan langsung ke berbagai produsen dunia, Indonesia berusaha menciptakan sistem yang lebih tangguh. Dalam sistem seperti ini, jika satu jalur terganggu, masih ada jalur lain yang dapat digunakan. Tentu saja, perubahan kebijakan besar seperti ini tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan investasi besar dalam infrastruktur pelabuhan, kilang, serta fasilitas penyimpanan energi di dalam negeri. Selain itu, pengelolaan rantai pasok global juga memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan perusahaan energi. Namun jika strategi ini berhasil dijalankan dengan baik, Indonesia berpotensi memperoleh beberapa keuntungan jangka panjang. Biaya logistik dapat ditekan, keamanan pasokan energi meningkat, dan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, dinamika ekonomi kawasan Asia Tenggara akan terus berubah seiring perkembangan kebijakan perdagangan dan energi masing-masing negara. Hubungan antara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya kemungkinan besar akan tetap saling terkait,
meskipun bentuk kerjasamanya dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang jelas, perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin aktif dalam menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri. Dengan ukuran ekonomi yang terus tumbuh dan peran regional yang semakin besar, setiap keputusan yang diambil Jakarta akan memiliki dampak luas bagi kawasan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana perubahan ini akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Apakah strategi jalur perdagangan baru akan benar-benar meningkatkan efisiensi dan kemandirian energi Indonesia? Ataukah akan muncul tantangan baru dalam pengelolaan rantai pasok global yang semakin kompleks? Satu hal yang pasti, dunia perdagangan internasional selalu bergerak dinamis. Negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang baru biasanya akan menjadi pemain utama dalam peta ekonomi global. Dan saat ini, Indonesia tampaknya sedang berusaha menempatkan dirinya pada posisi tersebut.